Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvira Audrey Sastri dari kelas RPL 3A. Di sini saya ingin menjawab 5 soal sistem basis data. Sebelum itu di sini saya menggunakan database universitas. Dengan 8 tables di dalamnya. Yang pertama akan saya panggil untuk Prodi dengan primary key yaitu KD Prodi. Kemudian saya akan memanggil table dosen dengan primary key yaitu KD dosen dan KD Prodi sebagai foreign key. Ini untuk tampilan table dosennya. Kemudian saya akan memanggil table jurusan dengan primary key KD jurusan dan KD Prodi sebagai foreign key. Ini untuk data-data tabel jurusan. Kemudian saya akan memanggil table matkul, akan mendeskripsikan table matkul dengan primary key yaitu KD matkul dan KD jurusan sebagai foreign key. Ini untuk data-data matkul. Kemudian saya akan mendeskripsikan table kelas, KD kelas sebagai primary key dan KD jurusan sebagai foreign key. Ini untuk data-data kelas. Kemudian saya akan memanggil atau mendeskripsikan table jam dengan KD jam sebagai primary key. Dan ini untuk data-datanya. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan table ruang dengan KD ruang sebagai primary key. Ini untuk tampilan data-datanya. Dan yang terakhir itu ada table jadwal. Di sini ada ID sebagai primary key, KD jurusan, KD jam, KD matkul, KD dosen, KD ruang dan KD kelas sebagai foreign key. Jadwal. Nah, kita lanjut ke soal. Di sini hanya memilih 5 soal dari 10. Untuk yang pertama saya mengambil nomor 2 yaitu tampilan tabel yang berisi data dosen, data mata kuliah dan data ruang pada hari Jumat yang kapasitasnya di atas 20. Di sini saya akan menjoinkan tabel dosen, matkul, ruang dan juga karena di sini jadwal sebagai foreign key maka kita akan menggunakan jadwal juga. Pertama di sini masukkan query-nya, select sini tadi dosen, mata kuliah dan ruang. Berarti select, kita panggil dosen, nama dosen, lalu table matkul, nama matkul, lalu ruang, nama ruang, dan di sini dia minta tadi ada kapasitasnya yang di atas 20, maka kita masukkan juga di sini untuk kapasitas itu ada di tabel ruang, maka ruang berkapasitas
Lalu di sini juga diminta pada hari Jumat, jadi kita harus memanggil hari yang ada di tabel jadwal. Hari from jadwal inner join, kita inner joinkan dosen ini untuk dosen kita akan memanggil untuk para primary key-nya. Inner join on dosen titik KD dosen, lalu akan kita joinkan dengan jadwal karena dia juga berada di KD jadwal. Titik KD dosen, lalu kita inner join kan matkul juga, KD matkul, inner join matkul titik KD matkul, sama dengan jadwal titik KD matkul, lalu inner join ruang on ruang titik KD ruang, sama dengan jadwal titik KD ruang, where hari, tadi diminta hari, where hari sama dengan Jumat, dan kapasitasnya diminta lebih dari 20, kapasitas lebih dari 20. Nah, query-nya seperti ini. Syarat dari inner join ini sendiri, dia harus ada relasinya. Jadi kalau misalnya tadi KD dosen ada di dosen, ini berarti relasinya harus ada harus ada KD dosen juga di jadwal, karena kita menginerjoinkan dari jadwal. Nah, untuk hari Jumat di sini ada 3 dan kapasitas di atas 20. Dan ini untuk tambahannya, nama dosen, nama matkul, dan nama ruangnya. Jika ingin menampilkan setiap data yang ada di ruang, kita juga bisa untuk ruang kita bisa buat seperti ini, ditambah bintang. Bintang ini berarti untuk semua, jadi setiap data yang ada di tabel ruang akan ditampilkan. Kita enter. Nah, setiap yang ada di ruang maka dia akan tampil. Kita lihat di sini ada KD ruang, nama ruang, kapasitas, keterangan, dan aktif. Di sini juga tertera. Jadi titik bintang ini berarti memanggil semua data yang ada di tabel. Untuk soal nomor 2, saya mengambil nomor 4. Tampilkan tabel yang berisi data dosen yang memakai ruangan yang sama pada hari Jumat. Jadi dosen yang memakai ruangan yang sama pada hari Jumat. Oke. Nah, kita joinkan kembali di sini untuk dosen tadi. Dosen kita masukkan nama dosennya. Nama dosen, lalu ruangannya. Ruang, lalu tadi dia bilang juga pada hari Jumat, berarti kita masukkan juga hari. Hari ada di jadwal. Hari
from jadwal, karena di sini dosen dan kode dosen dan kode ruang ada di tabel jadwal. From jadwal kita inner join-kan dosen, kita panggil kembali di sini dosen on dosen, kita gunakan primary key-nya, lalu dosen jadwal titik kd dosen, lalu kita inner join kan. Di sini ada apa lagi? Di sini ada ruang on ruang titik kd ruang sama dengan jadwal titik kd ruang where harinya tadi diminta Jumat, where hari sama dengan Jumat. Nah, di sini ada dua dosen yang memakai ruang Sakura Dahlia Lavender di hari Jumat. Jadi di sini tadi dibilang tabel yang berisi data dosen yang memakai ruangan yang sama pada hari Jumat itu ada Santi Prayudani dan Winda Syafitri di ruangan Sakura, Dahlia, dan Lavender. Dan jika kita ingin menampilkan semua data dosen, semua data yang ada pada tabel dosen, kita bisa menggunakan yang tadi, yaitu dosen di sini. Tambahkan bintang. Nah, maka semua data yang ada pada tabel dosen akan tampil di sini. Lalu ini sudah selesai untuk yang kedua. Untuk yang ketiga saya ambil di nomor 6. Tampilkan tabel yang berisi data kelas yang SKS-nya paling tinggi. Kita coba lihat tadi di sini di tabel kelas yang SKS-nya paling tinggi. SKS-nya paling tinggi. Di sini kita bisa lihat untuk SKS tertinggi itu ada di 6 SKS. Kita coba untuk tampilkan. Select untuk kelas. Kita masukkan KD kelas. Lalu nama kelasnya. Lalu jumlah SKS-nya, jadi kita sini buat SKS from jadwal, kembali lagi karena dia ada di keduanya ada di jadwal. From jadwal kita inner join, kita panggil lagi di sini kelas on kelas titik kd kelas sama dengan jadwal titik kd kelas, lalu inner join kembali, inner join untuk matkul on matkul, kita panggil kode matkulnya, kita panggil primary key-nya sama dengan jadwal titik kd matkul. Di sini dia menjadi foreign key where
di mana SKS-nya itu ini bisa aja kita hapus. Coba kita hapus matkulnya, where SKS. Kita tadi diminta di sini itu SKS paling tinggi. Berarti di sini untuk query-nya itu select max tanpa spasi, di sini SKS. Coba masukkan SKS dari tabel matkul. Kita titik koma. Nah, di sini untuk nama kelasnya dan kode kelasnya dan untuk jumlah SKS yang ada di dalamnya. Di sini SKS tertinggi tadi dipegang oleh 6. Lalu kita bisa juga tampilkan kembali untuk semua data yang ada di kelas dengan menambahkan bintang. Matkul di sini kelas. Kita tambah bintang sampai kelas. Nah, ini dia. Ada kode kelas, kode jurusan. Kode jurusan di sini sebagai foreign key yang tadi, di sini nama kelas, tahun dan keaktifannya. Selesai di nomor 3. Untuk nomor 4 saya mengambil soal di nomor 9, yaitu tampilkan tabel yang berisi data jurusan, data prodi dan data dosen yang diurutkan berdasarkan nama jurusan. Nah, di sini saya akan mengurutkan dari atas, dari abjad awal. Berarti ascending. Kita select jurusan tadi. Kita lihat kembali di sini jurusan, prodi dan dosen. Jurusan untuk kode jurusan. Lalu kita buat juga nama jurusannya ya. Saya juga akan memasukkan jenjang D3 atau D4 ya. Tadi prodi, di sini saya masukkan kode prodi dan nama prodinya. Lalu tadi diminta juga untuk dosen. Kita masukkan dosen, titik KD dosen. From dari jurusan, karena tadi dia arahnya itu dia ke jurusan. From jurusan kita inner join prodi on prodi titik KD prodi sama dengan jurusan, karena tadi jurusan sebagai patokannya. Kita buat di sini KD prodi, kita inner join untuk dosen on dosen KD prodi sama dengan prodi titik KD prodi. Order by nama jurusannya tadi diminta. Ascending. Oke. Nah, tadi di sini kita masukkan jurusan.
karena di sini kita bisa lihat jurusan Prodi. Di jurusan itu KD Prodi sebagai Forenki, di dosen juga KD Prodi sebagai Forenki. Jadi dia sebagai patokannya, sebagai arahnya, karena di dosen menggunakan KD Prodi, juga di sini jurusan KD Prodi, lalu tadi ada satu lagi jurusan Prodi. Jurusan Prodi dan Prodi di sini itu hanya primary key. Jadi di sini untuk ketiga tabelnya dia menggunakan Prodi sebagai foreign key-nya. Dan di sini dia diminta jurusan sebagai tampilannya. Jadi yang diurutkan ini di sini nama jurusannya. Kita coba tampilkan. Nah, di sini akuntansi. Di sini sudah sesuai, sudah terurut. Begitu pula dengan nama prodinya. Dan kembali lagi saya juga akan menampilkan semua jurusan, semua data yang ada di tabel jurusan. Dari sini kita mulai, di sini kita tambah bintang, lalu kita enter. Nah, di sini untuk data yang ada di tabel jurusan ditampilkan. Untuk nomor terakhir saya mengambil nomor 10. Tampilkan tabel yang berisi jumlah ruangan yang dipakai pada hari Jumat. Berarti di sini kita hitung aja jumlah ruangannya, jumlah ruangan yang dipakai pada hari Jumat itu ada berapa. Kita masukkan di sini ada select, rumusnya itu ada count, query-nya itu ada count. Kita masukkan di sini tadi ruang. Untuk tabel ruang, nah sini KD ruang, kita lihat dulu tadi ruang itu sini, oke. Dan di sini jadwal hari itu ada di jadwal, berarti nanti kita inner join-kan antara ruang dan jadwal. Di sini kita masukkan. Kita lanjutkan. Kembali lagi di sini untuk count dia tidak memakai spasi. S jumlah ruangan, jadi nanti dia di tampilan itu untuk nama tabel atasnya itu dia adalah jumlah ruangan. Lalu tadi jadwal, di sini hari. From jadwal, karena untuk ruang dan jadwal itu, untuk ruang dan hari ada di jadwal. Kode ruang dan hari ada di jadwal. Jadwal underscore hari. Jadwal hari. Sini from jadwal inner join. Di sini ruang, kita masukkan ruang on ruang titik di ruang sama dengan jadwal titik di ruang. Where harinya apa tadi? Hari Jumat. Nah, kita coba di sini untuk tampilannya, untuk jumlah ruangan yang dipakai pada hari Jumat itu ada 3. Nah,
berarti di sini untuk kelima-limanya sukses atau berhasil dijalankan dan sudah memenuhi syarat, yaitu 5 dari 10 soal. Maka sekian untuk videonya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.